Nah, yang kalian dengar tadi merupakan berbagai macam dari bentuk-bentuk bunyi. Nah, bunyi merupakan salah satu jenis gelombang, seperti yang udah kita pelajari di materi sebelumnya. Karena bunyi memiliki arah rambatan yang sejajar dengan arah getarannya, sehingga bunyi tergolong ke dalam gelombang longitudinal. Kuat lemah bunyi dipengaruhi oleh amplitudo yang satuannya desibel atau yang disingkat dengan dB. Kemudian tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi yang satuannya hertz atau biasa disingkat dengan Hz. Nah, seperti ini, saat sebuah batang besi kita pukul, maka kalian bisa lihat kalau arah rambatannya akan sejajar dengan arah getarannya. Adapun ciri-ciri dari gelombang bunyi adalah sebagai berikut. Pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selanjutnya, kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya, baik itu zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Tapi bunyi paling cepat merambat pada medium yang tingkat kerapatannya paling tinggi. Kemudian, bunyi juga dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Nah, kemudian sifat-sifat dari gelombang bunyi. Yang pertama ada refleksi. Ya, refleksi merupakan dapat dipantulkan. Artinya, bunyi dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding yang terbuat dari batu, semen, besi, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya itu suara kita yang terdengar lebih keras saat kita teriak di dalam gua. Nah, kemudian adapun sifat gelombang bunyi yang lainnya itu adalah refraksi, ya, yang artinya dapat dibiaskan. Maksudnya di sini pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contohnya pada saat malam hari bunyi petir itu akan terdengar lebih keras daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi tersebut. Kemudian ada interferensi. Sama seperti interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Contohnya, jika dua pengeras suara yang kita hubungkan pada sebuah generator, sinyal atau alat pembangkit frekuensi audio, maka dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. Nah, yang terakhir ada difraksi. Difraksi ini merupakan peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah yang sempit. Contohnya nih, kita dapat mendengar suara orang yang di ruangan berbeda dan tertutup karena bunyi melewati celah sempit yang bisa dilewati. Nah, adapun syarat agar terjadinya suatu bunyi adalah yang pertama harus ada sumber bunyinya. Contohnya suara atau pita suara manusia, dentingan bel, langkah kaki, maupun semua benda yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian harus ada medium ataupun perantara, baik itu zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Sementara kalau di luar angkasa nih, kita tidak bisa mendengarkan apa-apa karena di luar angkasa hampa udara. Nah, selain itu juga harus ada penerima bunyi. Bunyi yang kita keluarkan baru dapat dianggap ada jika ada orang lain yang mendengarkan suara atau teriakan kamu. Nah, berdasarkan jenis frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik ini merupakan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi yang dihasilkan. Contoh, pemanfaatan bunyi ini adalah deteksi getaran gempa dan aktivitas gunung berapi yang menggunakan alat seismograf. Adapun hewan yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik ini adalah gajah, jangkrik, dan anjing. Bunyi yang kedua itu adalah audiosonik. Nah, audiosonik ini merupakan bunyi yang frekuensinya itu di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, saat nonton film horor kamu pasti pernah merasa kaget kan, gitu kan? Jadi selain filmnya yang serem, volume suara yang besar juga membuat kita merasa kaget gitu. Nah, volume suara yang besar di bioskop ini merupakan jenis bunyi audiosonik. Nah, audiosonik ini dapat didengarkan oleh manusia.
Kemudian jenis bunyi yang ketiga itu adalah ultrasonik. Ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Jadi bunyi ini sangat sulit menembus hambatan dengan struktur yang padat. Adapun contoh pemanfaatan dari bunyi ultrasonik adalah alat USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Nah, adapun hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik itu adalah kelelawar dan lumba-lumba. Adapun salah satu ciri dari gelombang bunyi adalah dapat mengalami resonansi bunyi yang merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Contohnya, seperti percobaan garpu tala tadi, ketika salah satu garpu tala kita pukul, maka akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar. Nah, adapun contoh lain dari resonansi bunyi adalah sebagai berikut. Ada kelima buah bandul A, B, C, D, dan E. Jika bandul B kita ayunkan, maka bandul yang akan ikut bergerak adalah bandul D. Kenapa? Karena bandul D dan bandul B memiliki panjang tali yang sama sehingga menghasilkan frekuensi yang sama. Begitu pula dengan jika yang kita ayunkan adalah bandul A, maka bandul yang akan ikut bergerak adalah bandul C dan E. Adapun cepat lambat dari gelombang bunyi dapat kita rumuskan ke dalam persamaan berikut, di mana V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F, di mana V merupakan cepat lambat gelombang yang satuannya meter per second, dan lambda adalah panjang gelombang yang satuannya meter, kemudian T merupakan periode yang satuannya second, dan F adalah frekuensi yang satuannya hertz. Baik, selanjutnya kita masuki contoh soal mengenai cepat lambat bunyi. Nah, seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 5 meter. Jika cepat lambat bunyi di udara besarnya 340 meter per second, maka tentukanlah frekuensi dan periode sumber bunyi tersebut. Oke, yang pertama kita nyatakan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut, di mana cepat lambat bunyi di udara besarnya 340 meter per second dan panjang gelombang itu besarnya 5 meter, maka yang ditanya adalah F atau frekuensi dan T atau periodenya. Maka penyelesaiannya dapat kita selesaikan sebagai berikut. Yang pertama, kita cari dulu hubungan antara panjang gelombang, cepat lambat, dan frekuensi gelombang, di mana persamaannya adalah F sama dengan V per lambda dan T sama dengan 1 per M. Maka kita masukkan nilainya untuk mencari frekuensi sumber bunyi, itu F sama dengan 340 per 5, sehingga frekuensi sumber bunyi tersebut besarnya adalah 68 Hz. Nah, selanjutnya untuk mencari periode sumber bunyi, kita masukkan nilainya T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per frekuensi yang dihasilkan tadi 68 ya. Maka masukkan nilai F ke sini 1 per 68 second. Sehingga periode yang terjadi itu besarnya 0,0147 second. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya adalah sebuah kapal mengukur kedalaman suatu perairan laut dengan menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 detik kemudian bunyi pantul pun tiba kembali di kapal. Jika cepat lambat bunyi di dalam air itu besarnya 1500 meter per second, maka berapakah kedalaman perairan tersebut? Nah, yang pertama kita harus menentukan jarak dua tempat atau kedalaman dengan pantulan bunyi, ya. Kenapa? Karena saat bunyi ditembakkan, dia kembali lagi ke dasar perairan, sehingga 2 kali terjadi. Maka untuk mencari kedalaman laut, kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V kali T. Artinya kecepatan
rambat bunyi tersebut dikalikan waktu tempuh per 2. Maka jarak yang terjadi itu besarnya 3.750 meter. Ya. Selanjutnya, untuk latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah dan ditulis di buku latihan itu adalah sebagai berikut. Suatu gelombang bunyi mengeluarkan suara dengan frekuensi 25 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara besarnya 300 meter per second, maka panjang gelombang tersebut adalah. Nah, untuk soal yang kedua, bunyi pantul dari sebuah kedalaman laut terdetek